Semua yang ada di langit, semua yang ada di bumi milik Allah. Pulang sholat, diambilnya mangga orang. Ditanya, kenapa kau ambil? Lillahi ma fis samawati wa ma fil ardh. Semua yang di langit di bumi milik Allah. Datang bapak yang punya mangga itu diambilnya batu, lemparnya. Kenapa bapak lempar? Ini pun punya Allah juga ini kan. Kau pikir kau aja yang hafal ayat ya. Kalau Tuhan pergi ke Makkah, jangan lupa bawa sendal jepit. Sudah lama saya ceramah, baru ini drone masuk masjid. Belum pernah seumur-umur saya drone masuk masjid. Ini MUI dan Muhammadiyah, Majelis Tarjih Muhammadiyah mesti mengeluarkan fatwa apa hukum drone masuk masjid. Ya Rabbal Alamin. Ketika Nabi Muhammad SAW sampai ke kota Al-Madinah Al-Munawwarah, yang pertama dibangun adalah masjid. Bukan rumah dulu, masjid dulu. Sebelum beliau sampai ke Yathrib, nama asli Madinah, beliau berhenti dulu di satu tempat namanya Quba. Sampai di Quba itu hari Senin, 4 malam di Quba. Malam Selasa, malam Rabu, malam Kamis, malam Jumat. Selama 4 malam itu juga beliau berhasil mendirikan satu masjid. Itulah dia Masjid Quba. Mudah-mudahan nanti panjang umur, sehat badan, kita bisa sholat di Masjid Quba dalam program umroh bersama Ustadz Abdul Somad. Ongkos tanggung masing-masing. Di Madinah bangun masjid, di Quba bangun masjid. Dan bangunan yang pertama di atas dunia ini adalah masjid. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Inna awwala baitin wudi'a lin-nasi lalladzi bi Bakkata mubaraka. Bangunan yang pertama adalah yang ada di Bakkah. Di Bakkah itu nama lain dari Makkah. Nama lain dari Makkah adalah Ummul Qura. Nama lainnya Makkah, nama lainnya Bakkah. Dan bangunan pertama di situ adalah masjid. Yang dimaksud masjid di situ adalah Baitullah Ka'bah, dikelilingi dengan Al-Masjidul Haram, tanahnya adalah tanah haram. Tiga-tiga itu makna masjid. Karena kalau kita berada di dalam Masjidil Haram, kiblat kita adalah Ka'bah. Kalau kita berada di luar Masjidil Haram, kiblat kita adalah Masjidil Haram. Kalau kita di luar tanah haram, kiblat kita adalah tanah haram. Jadi kalau kita sholat dari Jambi ini tidak tepat kena ke Ka'bah, sholat kita masih sah selama masih kena tanah haram yang panjangnya 42 km. Dari Arafah ke Ka'bah 20 kilo, dari Ka'bah ke Hudaybiyah 22. Jadi kalau di total panjangnya adalah 42 km tanah haram. Jadi kalau kita melenceng sedikit 1 derajat masih kena ujung tanah haram, sholat kita masih sah. Itulah makanya bunyi ayatnya, fawalli wajhaka syatral Masjidil Haram. Hadapkanlah wajahmu ke arah Masjidil Haram. Bagaimana kalau tidak kena Masjidil Haram? Karena yang dimaksud di situ adalah tanah haram. Jadi kesimpulannya, bangunan yang paling mulia di atas dunia ini adalah masjid. Maka siapa yang mau dimuliakan Allah, bangunlah masjid. Mudah-mudahan kita sebelum mati sempat bangun masjid, insya Allah. Cita-citakan dalam hati, saya sebelum mati bangun masjid. Makanya dalam hadis Nabi dikatakan, bangunlah masjid walaupun sebesar kandang kucing. Kandang kucing sebesar apa itu? Itu perumpamaan bahasa ungkapan. Jangan pula pulang dari sini bangun masjid sebesar kandang kucing. Maksudnya rumah yang paling kecil. Itu tidak bisa dimaknai. Ungkapan-ungkapan itu jangan dimaknai secara tekstual. Sama seperti ungkapan orang
suami kepada istrinya, apa kata dia sebelum menikah dulu, 1000 tahun kau kan kunanti. Itu bohong itu. 40 tahun aja udah sesak napas, mau 1000 tahun. Itu ungkapan maknanya lama. Itu maknanya. Rumah bapak di mana? Rumah saya di Jambi, dekat dari Masjid Baitul Nur Darlis. Ya sebatang rokok lah. Jangan dipahami tekstual sebatang rokok apa? Rokok daun pucuk nipah atau rokok apa itu cerutunya Presiden Fidel Castro. Ya, jadi maknanya adalah dekat, itu maknanya. Jadi begitu juga dengan masjid ini. Bangunan yang paling kecil adalah kandang kucing, maksudnya semampu kita membangun. Kalau bisa membangun masjid yang sangat megah ini, saya seumur-umur ceramah di Jambi, inilah masjid yang paling hebat saya rasa. Iya. Dari luar tadi bangunannya cantik, masuk ke dalam. Biasa tiang kan biasa aja, ini lain tiangnya. Kecil di bawah, membesar ke atas. Lampunya, mihrabnya, Masya Allah, tabarakallah. Mudah-mudahan semua yang masuk ke masjid ini, orang dari Aceh, dari Medan mau pergi ke Palembang, mampir kemari. Orang dari Jawa, dari Palembang mau pergi ke Medan, mau ke Riau, singgah ke Jambi. Jangan lupa kalau ke Jambi, singgah ke Masjid Baitul Nur Darlis. Kenapa? Karena masjidnya bagus, inspiratif, cantik. Di dalamnya juga Masya Allah, tak ada angin masuk tapi dingin. Kenapa? Karena AC-nya kencang, lampunya juga bagus. Nah, ini bagaimanapun juga, apalagi di atas ini pakai keramik. Ini kami di bawah ini menengok ke atas ini macam akuarium besar. Ada ikan hiu, ada lumba-lumba. Man bana masjidan, siapa yang bangun masjid, banallahu mithlahu baitan fil jannah, dibangunkan Allah untuknya satu tempat dalam surga. Ini yang membangun masjid ini dia sudah booking satu tempat di surga. Tapi jangan gara-gara itu tak sembahyang lagi. Ditanya, kok kenapa nggak pernah ke masjid? Aku sudah booking tempat. Maka bagi kita wajib umat Islam itu berniat. Kalau dia tanam kelapa sawit, dia tanam kebun kelapa, dia tanam pinang, saat dia menanam itu dia berniat, aku berniat kalau duitku cukup nanti aku bangun masjid. Karena itulah setiap raja-raja, sultan-sultan berkuasa di satu daerah, yang pertama dia bangun adalah masjid. Tengok sultan-sultan Melayu di mana? Dari mulai atas menanjung Terengganu, di atas perbatasan dengan Thailand, Fatani, sampai ke paling bawah Johor, sampai menyeberang ke Sumatera di Aceh atas, turun kita ke Medan, Kesultanan Delhi, turun lagi Kesultanan Riau, sampai Kesultanan Jambi, sampai Kesultanan Melayu Palembang. Semua sultan-sultan itu meninggalkan masjid. Harimau mati meninggalkan belang, gajah mati meninggalkan gading, manusia mati meninggalkan kredit. Jangan sampai kita mati tak ada meninggalkan apa-apa. Tinggalkanlah masjid. Kalau kita meninggalkan rumah mewah, habis menjadi rebutan anak cucu menantu. Anak tak terlalu ganas, menantu ini yang luar biasa. Ditinggalkan rumah yang mewah, ditinggalkan mobil yang mahal, habis. Mobil mewah harga 2 miliar itu di rumah hanya bertahan setelah kita mati paling seminggu, habis itu hilang. Kenapa? Ditarik leasing, kredit, baru DP ansuran 3 bulan. Tapi kalau masjid kita tinggalkan, Masjid Baitul Nur Darlis ini kekal sampai hari kiamat insyaallah. 3, tanah wakaf, la yuhabu, tak bisa dihibahkan, wala yurasu, tak bisa diwariskan, wala yuba'u, tak bisa diperjualbelikan. Ini tanah ini adalah milik Allah. Wa annal masajida lillah, masjid ini milik Allah.
Lalu kalau dia milik Allah, apa maksudnya? Bukan berarti tidak ada kuasa pengurus di situ. Ini memang milik Allah. Tapi ada yayasan, pembina, pengawas, ketua, sekretaris, bendahara. Jangan nanti datang orang kemari mentang-mentang tidur dia di sini. Pas dilarang sama pengurus, mohon maaf ya Pak, mau kami kunci. Ini masjid milik Allah. Memang betul milik Allah. Sama macam orang memahami ayat lillahi ma fis samawati wa ma fil ard. Semua yang ada di langit, semua yang ada di bumi milik Allah. Pulang sholat diambilnya mangga orang. Tanya, kenapa kau ambil? Lillahi ma fis samawati wa ma fil ard. Semua yang di langit di bumi milik Allah. Datang bapak yang punya mangga itu diambilnya batu, lemparnya. Kenapa bapak lempar? Ini pun punya Allah juga ini kan. Kau pikir kau aja yang hafal ayat gitu. Kalau Tuhan pergi ke Makkah, jangan lupa bawa sendal jepit. Sudah lama saya ceramah, baru ini drone masuk masjid. Belum pernah seumur-umur saya drone masuk masjid. Ini MUI dan Muhammadiyah, Majelis Tarjih Muhammadiyah mesti mengeluarkan fatwa apa hukum drone masuk masjid. Begitu cara mengusir drone. Gila ya. Soalnya kalau saya teruskan juga berceramah, suara saya belaga-laga sama drone itu. Dan jamaah pun tak fokus, dia sih menengok. Bapak Ibu yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Bagus juga itu tadi. Jadi nanti kalau ditanya orang, pernah Ustaz ke masjid kami? Masjid yang mana itu ya? Kadang lupa. Itu Ustaz yang waktu Ustaz ceramah ada drone-nya. Oh iya. Setelah masjidnya bagus, masjid ini ada 3 unsurnya. Yang pertama namanya unsur idarah. Idarah ini yang mengatur idarah, adarah, yudiru, idarah, administrasi. Tanahnya urus ke kantor KUA. Makanya nanti kalau suami ibu ke kantor KUA jangan curiga. Mereka mau ngurus surat tanah. Namanya akta ikrar wakaf. Saya wakafkan tanah ini, supaya jangan sampai kejadian macam di internet, dijual tanah masjid. Yang berwakaf atuknya, yang menjual tanah cucunya. Karena di dalam surat tanah masih ada nama datuknya. Bagaimana cara merubah tanah itu? 2 prosesnya. Yang pertama, akta ikrar wakaf. Berapa lama ngurus akta ikrar wakaf itu? Jam 8 masuk, jam 11 keluar. Kalau macet berarti kurang, tak ada duit pelicin. Setelah dapat selembar akta ikrar wakaf, dibawa ke BPN, Badan Pertanahan Nasional, keluarlah sertifikat, tidak ada lagi nama orang di situ. Nah, adalah nama masjid. Waktu ketua BPN, Kanwil BPN Riau datang pas saya sedang ceramah, berkumis orangnya, orang Aceh. Kata dia, saya bawa anak buah saya ini Pak, orang Badan Pertanahan. Dalam rangka apa nih Pak? Ulang tahun BPN kami tidak buat di hotel, tapi kami buat pengajian menghadiri di masjid. Bagus. Pas saya tengok orang BPN, saya bahas tentang masalah tanah. Kita hidup di atas tanah, mengurus tanah, kerja di kantor tanah, mati dimakan cacing tanah. Pas pula orang mengurus tanah di situ kan. Lalu kata Pak Kanwil BPN, Ustadz Somad, ada aturan baru, masjid kalau ngurus tanah gratis. Maka jangan sampai masjid-masjid surau langgar musola. Walaupun masjid Baitun Nurdalis ini udah selesai, ceramah saya ini bukan untuk masjid ini, untuk semua seluruh pengurus musola kita. Karena kejadian ini bisa terjadi. Mengurus tanah dasarnya mesti su'uzzon. Ngurus tanah gak bisa husnuzon, mesti su'uzzon. Karena kenapa terjadi konflik antara pengurus dengan pemilik tanah? Kenapa terjadi masalah sampai ke pengadilan? Itu gara-gara husnuz. Nggak boleh husnuzon.
Makanya kalau ada orang mewakafkan tanah, saya wakafkan tanah ini, mohon maaf ya Pak, saya suuzon sama Bapak. Jadi gimana caranya? Mau nggak Bapak membuat akta ikrar wakaf ke kantor KUA? Mau? Setelah itu nanti kita bawa ke BPN. Iya, setelah itu selesai. Anaknya, cucunya, menantunya, siapapun ahli waris tidak bisa menuntut, dan barulah negara bisa bertindak. Kalau ada bantuan dari dinas sosial, kenapa bantuan dinas sosial tak bisa masuk ke masjid? Karena masjid tidak mengurus administrasi. Ini kerja siapa? Ini kerja idarah, orang-orang yang mengurus segala macam tentang administrasi masalah kemasjidan ini. Lalu kemudian ada namanya riayah. Riayah ini adalah mengurus kemakmuran masjid, mengurus kemakmuran masjid yang terkait dengan memakmurkan, dari mulai imamnya, dicarilah imam-imam yang hafalan Qur'annya banyak, suaranya merdu, jangan sampai macam Ustadz Somad musafir mampir pinggir jalan, terdengarlah suara imam di situ, lebih banyak batuknya daripada ayatnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pak. Kenapa itu yang maju? Nggak ada orang lain. Mohon maaf Pak Ustaz, kalau dia nggak maju, nggak ada sholat di sini. Insya Allah, apalagi ini di bawah Muhammadiyah. Muhammadiyah punya majelis tarjih, Muhammadiyah punya majelis tabligh, Muhammadiyah punya SDM yang banyak, alumni-alumni dari Universitas Muhammadiyah. Saya menjadi ustadz pengisi pengajian hadis setiap Sabtu subuh selama 4 tahun di Masjid Muhammadiyah, dari tahun 2009, 10, 11, 12, 13. Masjid Akramun Nas yang di situ didirikan dan pengurusnya orang Muhammadiyah. Kemudian Masjid Muhammadiyah belakang Ramayana kajian zuhur 1 tahun. Satu lagi Masjid Muhammadiyah Jalan Paus, ketiga-tiganya di Pekanbaru. Jadi hubungan saya dengan Muhammadiyah dari dulu sampai hari ini, sampai hari kiamat insya Allah tetap baik-baik, karena kita diikat dengan satu ikatan, la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, kalimatu haqqin 'alaiha nahya, dengan itu kita hidup, wa 'alaiha namutu, dengan itu kita mati, wa biha nub'atsu, dengan itu kita dibangkitkan di padang mahsyar. Dari mulai imamnya, apa pesan Bapak Ketua DMI, Dewan Masjid Indonesia, Ustadz Abdul Somad, tolong kalau ceramah sampaikan sound system pengaruhnya di masjid 80%. Ini bagian dari masjid. Muazin sound system, imam sound system, baca Quran sound system, khatib Jumat sound system. Makanya kalau mau sound system, studi banding ke Masjid Baitun Nur Dalis nih, khusus tentang sound system ini. Jelas suara saya kan? Ini ada model sound system ini mengaung-ngaung. Keluar dari situ jamaah ditanya, apa kata Ustadz Somad itu tadi? Tak jelas suara itu. Alhamdulillahi Rabbil Alamin Ar-Rahmanir Rahim. Lebih kurang begitulah kalau saya jadi imam. Suara saya nggak bagus, sound systemnya bagus. Ada model sound system ini, siapapun yang jadi imam di sini tetap serak suaranya. Qari internasional Kiai Haji Muammar ZA pun jadi imam sini tetap serak. Gitu. Ada model sound system begitu. Tolong bapak-bapak pengurus masjid perbaiki. Zalim kita buat masjid banyak. Setiap hari Jumat sebelum khatib naik mimbar diumumkan, masjid kita ada tabungan 200 juta. Tapi sound system menjerit suaranya. Muazzinnya, cari muazzin yang terbaik. Kalau memang ada mahasiswa-mahasiswa, buat 3 orang mahasiswa supaya dia bisa berganti-gantian. Mahasiswa Universitas Muhammadiyah, kalian muazzin, buatkan musabaqah suara yang terbagus. Allahu Akbar, Allahu Akbar. Begitu.
Ini sekarang muazin sholat seperti muazin untuk bayi. Azan sholat sama azan bayi bunyinya tak sama, lafaznya sama. Hadisnya riwayatkan Nabi ketika lahir cucunya Sayyidina Al-Hasan dan Sayyidina Al-Husain, Sayyidatuna Fatimah. Hadisnya ada dalam Sunan Tirmizi. Status hadisnya hadis hasan. Adzanas sholat, bunyi azannya azan sholat, tapi suaranya tak sama. Kalau azan sholat Allah, kalau azan untuk bayi Allahu Akbar, Allahu Akbar, itu untuk bayi. Yang sekarang yang terjadi, azan untuk bayi dipakai di masjid. Allah, anak siapa lahir? Azan masjid itu carilah yang suaranya menggelegar. Kenapa Bilal bin Rabah yang diangkat Nabi? Karena dia orang Afrika. Orang Afrika itu sampai sekarang tetap dipakai karena suaranya bagus. Michael Jackson itu orang mana? Afrika. Yang dilihat bukan kulit. Karena orang Afrika itu kulitnya warnanya cuma dua, hitam dan hitam sekali. Tapi ini sekarang yang dipakai adalah suara. Orang Afrika itu sekarang internasional mengakui suaranya hebat-hebat. Nah, maka carilah suara yang mantap, muazzin, imam. Anak muda kita tadi, Masya Allah, masih muda, ganteng, suaranya bagus. Kita sudah tua, tak pernah ganteng, suara macam kambing ditarik. Tolong Bapak Ibu jangan tersinggung, ini bukan maksud saya ini maksud. Kadang jamaah ini kalau Ustaz ngomong perasaannya nyindir dia aja. Kunci mendengar ceramah ini satu, jangan tersinggung. Ada beberapa jamaah tersinggung, pulang, meninggal. Bapak Ibu yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Maka ini ada yang mengurus administrasi, ada yang mengurus kemakmuran, jadwal khotib Jumat. Supaya apa? Supaya khotib Jumatnya itu memang betul kontekstual, terkait dengan zaman sekarang. Jangan dibawanya jamaah itu mundur ke abad pertengahan, mencari masalah khilafiyah ini tidak pernah selesai. Bagaimana umat ini bisa keluar dari buta huruf Al-Quran? Bagaimana cara memakmurkan masjid? Bagaimana cara mendirikan rumah tahfiz Quran? Itu yang mesti kita. Sehingga ketika orang datang kemari, selesai sholat Jumat, dia studi banding. Studi banding bagaimana sound system, studi banding bagaimana arsitek, studi banding bagaimana ngatur AC. Ada yang paling penting mau kami tanyakan nih Pak, iya, duitnya dari mana? Jadi jamaah itu berpikir dia untuk kemaslahatan yang lebih baik. Orang kalau masjidnya nyaman, dia akan datang sendiri tanpa kita panggil. Sekali dia datang, besok dia datang lagi. Aku kalau sholat Jumat lebih nyaman aku di masjid Baitun Nur Darlis itu. Kenapa? Lebih sedap kita tidur siang, kata dia. Saudaraku yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, kenapa orang tertidur sholat Jumat? Itu karena khotibnya macam menceritakan anak mau tidur. Maka datanglah kelinci, lalu kelinci itu maka digigitnya timun. Itulah maka tertidur. Makanya saya kalau saya khutbah Jumat, ada anak muda yang memperhatikan itu. Kebetulan dia orang sound system. Saya tengok tadi Ustadz waktu khotib tadi Jumat, dari mulai salam sampai penutup itu lampunya merah terus. Memang begitu saya kalau khutbah. Itu saya ambil dari hadis Nabi. Nabi itu kalau khutbah matanya seperti keluar, wajahnya memerah seperti panglima pasukan perang menghadapi musuh. Begitu. Makanya kalau saya khutbah, saya tengok mana yang jamaah paling agak mengantuk, di situ saya gas. Saudara kita di Palestina, kata saya. Makanya khotib-khotib itu diadakan bengkel khotib. Kami dulu bersama Ketua Majelis Ulama Indonesia mengadakan bengkel khotib. Kenapa? Banyak khotib-khotib yang biasalah motor kan kalau olinya sudah beku apa agak macet-macet sedikit. Dia bengkel khotib.
Direkam dia selama 15 menit itu. Tulis di situ, khutbah Jumat tak lebih 20 menit. Ini kota, orang mau masuk kantor, orang mau kerja. Jangan sampai dicerita, udahlah sampai 1 jam, demikianlah khutbah yang singkat ini gitu. Kata orang, kepala kau singkat, aku dari tadi sendiri. Nah, tapi yang tidak kalah penting juga infrastruktur. Dari mulai air kerannya, dari mulai toilet WC-nya, dari mulai ini semua karpet, tengoklah karpet cantik, bagus. Saking bagusnya lantai ini bingung kita di mana sambungannya. Begitulah. Tapi silap-silap di masjid ini, kalau orang baru-baru pertama masuk bisa nggak khusyuk ini sholatnya. Tengok-tengoknya bisa pula ini kain ini bentuk Allah ya katanya. Itu makanya dalam mazhab Maliki, mazhab Maliki tidak boleh ada kaligrafi di dinding. Sedangkan mazhab Syafi'i boleh. Saya heran. Saya ini orangnya suka penasaran. Kenapa mazhab Syafi'i boleh, mazhab Maliki kok nggak boleh? Ternyata mazhab Maliki memahami fawalli wajhaka syatral masjidil haram, wajahmu hadapkan ke Masjidil Haram. Orang Maliki sholat tuh wajahnya ke depan. Itu maka tak boleh ada kaligrafi. Kenapa? Karena wajahnya ke depan, ditengoknya kaligrafi. Ditengoknya, selendang siapa ini katanya. Tapi kalau mazhab Syafi'i, fawalli wajhaka syatral masjidil haram, makna wajah di situ, wajah ini menengok tempat sujud. Yang dimaksud wajah di situ dada, badan. Kenapa disebut wajah? Karena wajah mewakili badan. Kalau disebut wajah belum tentu wajah. Yang dimaksud adalah badan. Jadi badan yang menghadap ke Ka'bah, sedangkan wajah menengok tempat sujud. Mana tahu nanti ada orang yang komplain, ini kenapa masjid ini banyak sekali relip-relipnya, ini mengganggu kehusuan. Kau aja yang nggak khusyuk bilang. Masjid relip macam-macam itu tidak mengganggu kehusuan. Sholat itu buka mata atau tutup mata? Kalau dalam ceramah saya ada bertanya, nggak usah dijawab, karena itu nanti saya jawab sendiri. Uqtulul aswadaini fis shalah, bunuhlah 2 yang hitam ketika engkau sedang sholat, bukan di luar sholat, dalam sholat. Uqtulul aswadaini, bunuhlah 2 yang hitam fis shalah, ketika kau sedang sholat. Dalam sholat ada 2 yang hitam, bunuh. Hitam yang pertama adalah ular, hitam yang kedua adalah akrab, kalajengking. Pertanyaannya, dari mana kita bisa tahu ada ular dan kalajengking ketika sedang sholat kalau mata kita tertutup? Itu menunjukkan sholat itu mata terbuka, makanya nampak ular. Kalau mata tertutup, tiba-tiba terbuka, udah dalam perut anaconda aja. Kalau ada orang lewat di depanmu, engkau sedang sholat, di antara engkau dengan sutroh, sunat muakkad meletakkan sutroh, sunat, ini sutroh, tiang. Lalu kemudian supaya orang tak lalu, dia hanya boleh lalu setelah sutroh. Lalu kemudian dia lewat antara kita dengan sutroh, maka kita halang dia. Jangan halang. Dari mana kita tahu ada orang lewat kalau mata kita tertutup? Itu menunjukkan mata kita terbuka. Ada orang mau lewat, kita gini kan. Cuman kadang jamaah haji Indonesia ini kalau di Makkah, di Madinah ada lewat diginikan, dia nggak tahu, disangkanya mau salaman. Kalau ada orang mau lewat, maka kita ginikan. Kalau dia lewat juga, faktulhu, bunuhlah dia, karena dia setan. Tapi tolong bapak-bapak polisi, tentara, jangan kalian tembak. Ada polisi tentara sholat mau lewat, ditembaknya, dibawa ke propos. Kenapa kau tembak? Ustaz Somad nyuruh bunuh katanya. Itu hadis itu namanya hadis tarhib. Hadis tarhib bukan untuk diamalkan, tapi sebagai ancaman. Imam Al-Hafiz Al-Munziri menulis kitab itu, namanya At-Targhib wa Tarhib, hadis ancaman dan hadis motivasi. Nah, setelah masjid dibangun cukup 3 unsurnya. Di situ ada unsur idarah, di situ ada unsur riayah, dan ada unsur yang memperhatikan aspek segala macamnya.
Mau baca Quran, Qurannya ada. Coba tengok, Qurannya rapi. Kok disengok dari susunannya sepertinya nggak pernah dibaca ini. Bukan begitu Ustaz Somad. Ini kan mau acara besar, jadi Qurannya dirapikan. Tolong ada siapkan mukenanya. Nah itu mukena ada di belakang. Termasuk dari infrastruktur. Kenapa? Karena mungkin musafir datang dia lupa bawa mukena ada. Mukenanya kalau bisa dibawakan ke laundry bersih. Jangan sampai orang pakai mukena dari mulai takbiratul ihram ke salam nggak bernapas dia. Saking baunya mukena itu. Toiletnya bersih cantik. Kita kalau mau studi banding ke lembaga tetangga sebelah itu, mesti bertanya kita ke security. Mohon maaf Pak security, toiletnya di mana ya? Tapi kalau ke lembaga punya orang Islam, gak usah tanya security. Tarik aja napas, tahu di mana toiletnya. Padahal yang mengajarkan at-tahuru syatrul iman, bukan an-nazafatu minal iman. An-nazafatu minal iman bukan hadis, itu kata-kata hikmah. Yang ada dalam hadis adalah at-tahuru syatrul iman. Suci itu adalah setengah iman. Itu adalah ajaran Islam. Nah, setelah lengkap ini semua bagus, masjid bukan tempat mengkerangkeng Tuhan. Tuhan dimasukkan ke masjid, dikunci dia dalam masjid, dikunjungi 5 kali sehari. Subuh, apa kabar kau Tuhan? Zuhur, asar, maghrib. Wa huwa ma'akum ainama kuntum. Kamu tetap merasa bersama dengan Allah dimanapun kamu berada. Kalau kamu berdua, ada Allah di sana yang ketiga. Kalau kamu berlima, ada 6. Kenapa? Kebersamaan, ma'iyatullah, muraqabatullah. Maka masjid jangan sampai hanya untuk tempat ritual sholat saja. Kultumnya ada. Kultum zuhur, kultum asar, kultum maghrib. Anak-anak dari maghrib ke isya, matikan TV, matikan laptop, matikan handphone, matikan komputer. Alhamdulillah Ustaz Somad, di tempat kami dari maghrib ke isya semua mati. Anak-anak ngaji? Enggak, pemadaman bergilir. Mati TV, mati handphone, mati laptop, mati. Anak-anak tak bisa main suruh. Ke masjid, ke masjid, ke masjid, ke masjid, ke masjid. Ayah enggak ke masjid, ayah udah dewasa. Dibawa anak itu datang ke masjid Baitun Nur Darlis. Ibu bapak nggak ada halangan, penuh di bawah, naik ke atas. Kalau ada orang mengatakan perempuan itu diskriminatif dalam Islam, perempuan dilemahkan, perempuan direndahkan, perempuan dijatuhkan, datang kalian ke Jambi, mampir ke masjid Baitun Nur Darlis, baru kalian tahu di sini perempuan lebih tinggi daripada ustaz. Siapa yang mengatakan perempuan dilenyapkan? Siapa yang mengatakan perempuan dijauhkan, dijatuhkan? Di sini perempuan dimuliakan dan dihormati. Kita pula yang bingung, dari mana orang ini naik ke atas? Pokoknya ada tangganya di belakang. Nah, dari maghrib ke isya anak-anak mengaji. Suka tak suka, mau tak mau, buka Google, tulis buta huruf Al-Quran di Indonesia 72%. Kalau berkumpul 100 orang, ada 72 orang yang tak bisa baca Quran. Itulah orang Indonesia. Mau tak mau, suka tak suka. Di mana kita mengentaskan ini? Di masjid. Ada 4 tiang, 4 ustad. Ustad duduk, anak-anak berkeliling. Sistem ini namanya sistem halaqah. Halaqah artinya lingkaran-lingkaran. 1 lingkaran, 2 lingkaran, 3 lingkaran, 4 lingkaran. Lingkaran pertama Iqra. Lingkaran kedua juz amma, lingkaran ketiga Al-Quran, lingkaran keempat perempuan. Guru laki-laki jangan mengajar anak perempuan. Nanti terjadi yang macam-macam, masjid kena. Yang jahat bukan Islam, yang jahat bukan masjid, yang jahat orangnya. Belajar tahsin pula guru laki-laki dengan murid perempuan, mana bisa? Maka kalau belajar tahsin, guru laki-laki ngajar laki-laki, guru perempuan ngajar perempuan. Iya, tapi kita kan belajar Quran. Ini kan belajar di dalam masjid.
setan tetap ada walaupun dalam masjid. Kalau setan tak ada dalam masjid, kenapa orang mengantuk? Orang ngantuk itu kan digoda setan. Artinya apa? Dimanapun tetap ada alladzi waswisu fi sudurin nas minal jinnati wan nas. Untuk pengajian ibu-ibu hari Jumat setelah asar. Kenapa setelah asar? Karena biasanya kalau malam ibu-ibu sibuk mengurus. Kenapa dibuat setelah asar? Karena waktu mustajab hari Jumat setelah asar. Bikih perempuan minta ke Tarjih Muhammadiyah, minta ke Universitas Muhammadiyah, hadirkan ahli fikih perempuan, membahas tentang masalah mandi junub, mandi wiladah, mandi nifas, darah, haid, macam mana tentang terkait dengan fikih perempuan, batasan aurat, kewajiban seorang istri, tanggung jawab seorang istri, khusus fikih perempuan saja. Paling tidak 4 kali sebulan. Jumat 1 akidah, Jumat kedua fikih, Jumat ketiga akhlak, Jumat keempat tahsin. Jangan mengaji melambung-lambung tapi baca Qur'annya tak betul. Kalau bicara fikih hebat, mazhab Hanafi, mazhab Maliki, mazhab Syafi'i, mazhab Hambali, mantap semua mazhab. Tapi pas disuruh mengaji, bismillahirrahmanirrahim, ijazah. Tak bisa dia membedakan mana za, mana Allah, mana ja. Tapi jangan pula terlalu waktu habis dengan tahsin sampai tak belajar akidah, tak belajar akhlak. Ini tak betul juga. Ada orang yang gulu, melampau dalam masalah tahsin ini, menyebutkan huruf-huruf itu melampau. Salah. Kita bukan orang Arab. Katanya Ustadz agak-agak Arab. Iya, Arab maklum. Bapak Ibu yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, asal sudah betul menurut standar umum, cukuplah itu sudah. Ini tentang ibu-ibunya, anak-anaknya tiap malam. Oke lah, ada libur mungkin malam Ahad. Tapi anak-anak paling tidak Selasa, Rabu, Kamis, Jumat, Sabtu ngaji dari maghrib ke Isya. Lalu kemudian ibu-ibunya ba'da asar. Bapak-bapaknya minimal seminim-minimnya 3 kali dalam sepekan. Buat ba'da isya supaya anak maghrib tak terganggu. Habis isya otomatis bapak sholat maghrib dengan ibu sholat isya 2 kali. Maghrib isya. Kenapa maghrib sholat? Bawa anak. Isya pengajian. Paling tidak sepekan 3 kali. Iman, Islam, ihsan. Iman, Islam, ihsan ini kajian wajib. Iman, akidah. Islam, fikih. Ihsan, akhlak. Tak ada gunanya hebat, rukun, syarat, wajib, sunat kalau hati bersarang, hasad, dengki, busuk hati. Tapi kita tidak juga bisa balik. Untuk apa kita sholat kalau hati kita kotor? Terus itu maka saya tak sholat karena hati saya masih kotor. Berusaha membersihkan wajah. Idza qumtum ila sholati faghsilu wujuhakum wa aydiyakum ilal marafiq wamsahu biru'usikum wa aydiyakum ilal marafiq wamsahu biru'usikum wa arjulakum ilal ka'bain. Tapi setelah itu membersihkan hati. Allahumma ja'alni minat tawwabin waj'alni minal mutatahhirin waj'alni min ibadikas. Ibarat merawat pokok kayu, dari mulai akarnya, batangnya, cabangnya, rantingnya, pucuknya, putiknya, buahnya, itu dijaga oleh masjid. Bapaknya 3 kali sepekan, anaknya tiap malam ba'da maghrib, istrinya habis asar. Anak muda tolong khusus buatkan pengajian anak muda. Kenapa anak muda nggak mau ke masjid? Saya ini orangnya suka penasaran. Saya tanya anak-anak muda, kenapa kalian nggak mau ke masjid? Kami nggak mau ngaji sama orang tua Pak Ustadz, kajiannya mati aja. Buatkan pengajian khusus remaja masjid. Jangan campur sama orang tua. Kapan dibuat? Buat malam Ahad. Kenapa malam Ahad? Supaya dia tidak keluyuran malam Ahad ke sana kemari. Panggil ustadz yang anak-anak muda untuk show force yang pertama. Ustadz Salim Afillah dari Yogyakarta, mantap. Ustadz Hanan Attaqi dari Bandung, mantap.
Ustadz Taki Malik dari Jakarta, yang khusus Ustadz anak muda. Kalau Ustadz Somad, saya ini Ustadz unlimited, dari bayi sampai atu-atu. Nah, itu ada Ustadz itu khusus anak muda saja jamaahnya. Maka undang mereka anak muda. Anak muda nggak mau lama-lama diceramahi. Itu untuk show yang pertama. Untuk bulan-bulan berikutnya tetap tampilkan anak-anak muda. Jangan terlalu banyak ceramah untuk anak muda. Anak muda itu dia lebih mau dialog interaktif. Misalnya bahaya narkoba. Kajian Masjid Baitun Nurdalis, bahaya narkoba. Narasumbernya 5. 1. Anak muda. 2. Polisi. 3. Dokter. 4. Praktisi hukum pengacara. Yang kelima, korban yang pernah dan sudah bertaubat baru keluar dari penjara. Lalu anak muda pembawa acaranya nanya, gimana bang perasaannya setelah keluar dari penjara ini? Ada satu ungkapan, gimana? Aku masih seperti yang dulu. Kata Pak Polisi, tangkap, berarti masih makai. Bagaimana menurut Pak Polisi tentang penanganan narkoba ini? Kita dari kepolisian tidak ada tawar-menawar, narkoba ini langsung kita tangkap. Bagaimana Bapak praktisi hukum? Kami sudah perjuangkan di undang-undang DPR RI, bagi pengedar tidak ada hukuman lain. Ya, apa hukumannya Pak? Tembak mati langsung. Bagaimana menurut praktisi kesehatan? Menurut medis, orang yang pakai narkoba itu kemungkinannya hanya 3. Yang pertama gila, yang kedua sakit jiwa, yang keempat mati. Mungkin Ustadz agak menyejukkan sedikit. Ustadz, pengedar narkoba ini memang cocoknya dipancung kepalanya. Jadi mereka sudah tahu jawaban dari berbagai aspek dan sisi medis, hukum, perangkat hukum. Semuanya mengatakan narkoba tidak baik. Dan anak muda dilibatkan dalam multimedia. Jadi buatkan satu di masjid, multimedia yang khusus mengurus syuting, editing, uploading. Kerjanya 3. Yang pertama syuting, merekam, shoot. Yang kedua editing, diedit. Yang ketiga uploading, diupload. Masjid punya 5 sosial media. Yang pertama YouTube, yang kedua TikTok, supaya TikTok itu jangan lagi isinya ulat pinang sama ulat sagu. Yang ketiga Facebook, yang keempat Twitter, yang kelima grup WhatsApp. Jamaah kita ini tolong dimanjakan dalam grup. Kita lewat di jalan protokol, tiba-tiba masuk SMS WhatsApp ke nomor handphone kita. Pas kita buka, apa bacaannya? Hai bro, lagi promo roti lo. Masuknya ke saya ini kan ustadz. Hai bro, kata dia. Saya lewat jalan Sudirman Riau, masuk. Hai bro, lagi promo roti, mampir ya, kata. Dari mana dia dapat nomor saya? Ternyata ada alatnya dipasang, siapapun yang lalu lalang nomornya masuk dan dia kirim. Begitulah seriusnya tukang roti memanjakan customer. Pernahkah kita pengurus masjid berpikir untuk meng-WA semua yang lalu lalang di depan itu? Hai bro, malaikat maut udah dekat loh. Tolong jamaah tetap ini kita manjakan. Kita sudah tua, saya tak sempat lagi berpikir. Itulah gunanya kita berdayakan anak muda tadi. Anak muda tugas kalian menginventarisir seluruh nomor-nomor. Nanti kalian yang mau WA setiap hari, pagi disapa dia. Hai jamaah yang mau berangkat kerja, tolong baca doa ya, supaya dijaga Allah Ta'ala. Siang nanti kirim lagi WA, jangan selingkuh ya. Berawal dari makan siang bersama, no free lunch, tidak ada makan siang yang gratis. Mengingatkan dia, sehingga orang-orang yang pikirannya mau jahat, loh pengurus ini kayaknya udah tahu ini, berarti istriku udah cerita ke orang ini, katanya. Itu. Barulah minta ke Ustadz Rizal Dahlan, Ustadz bisa nggak mintakan ucapan selamat dari Ustadz Somad? Kami tinggal kirimkan ucapannya. Hai jamaah Masjid Baitun Nurdalis, masjid yang sangat berkesan bagi saya. Bangunannya bagus, ada drone masuk ke dalam, karpetnya cantik, ada akuarium besar di atas.
Maka tetap semangat, semangat, semangat. Artinya apa? Supaya orang disapa, orang dirasakan bahwa dia ada, bahwa dia bagian dari pengurus masjid. Ketika itu juga untuk iklan kita. Kami dari Masjid Baitul Nurdalis ada program tahfiz Quran. Di sana ada anak yatim, fakir miskin dan du'afa. Bagi Anda yang ingin mendapatkan amal jariah, jangan lupa transfer ke nomor berikut ini. Ingat, kematian segera tiba. Kalau sudah kita urus jamaah ini dari hilir ke hulu, lama mengkebumikan jenazah. Saya sudah siap mau sholat jenazah, berbisik-bisik jamaah. Kenapa? Yang memandikan rupanya di desa itu satu orang dan dia tak ada di lokasi. Ini jangan sampai terjadi. Maka buatkan penyelenggaraan jenazah. Tapi di mana-mana kalau dibuat penyelenggaraan jenazah yang ikut orang tua, ini salah. Orang tua inilah yang mau diselenggarakan. Kenapa orang tua ikut? Kalau penyelenggaraan jenazah itu khusus kajian remaja. Saya kalau mati, saya mau anak saya lah yang memandikan saya, mengkapankan saya, menguburkan saya. Anak saya yang mestinya ikut. Maka iya Pak Ustadz, tapi penyelenggaraan jenazah ini modalnya besar. Mana ada modalnya? Tinggal keran air, semprot, door smear. Mana ada modalnya? Itu Pak Ustadz kan mesti pakai boneka. Gak usah pakai boneka. Cari salah satu anak itu yang malas sembayang, dia mandikan. Mandikan dia, gosok dia, kapankan dia. Bilang, mayat gak boleh senyum, bilang. Sholatkan dia. Galikan liang lahatnya. Gali liang lahat. Cari tanah liat yang keras. Keruk ke dalam. Macam mana memasukkan jenazah, kaki dulu apa kepala dulu? Miringnya kemana? Kepalanya ke utara apa ke selatan? Menghadapnya ke kanan apa ke kiri? Tanahnya berapa? Ditengkuk di kaki berapa? Yang turun ke bawah berapa? Tali pocongnya dibuka wajahnya, hidungnya menempel ke tanah, ujung kakinya. Itu jangan sampai anak tak tahu. Dimasukkannya bapaknya tegak berdiri. Nggak tahu dia sama sekali. Adab-adab memasukkan bagaimana? Setelah mengkebumikan, berdiri dia menginjak-injak makam bapak itu. Kenapa kubur itu disiram? Kenapa kubur itu disiram? Karena kubur tidak diinjak. Tidak boleh kita menginjak. Masuk ke pemakaman itu paling afdolnya sendal dibuka, kecuali becek dan segala macam darurat. Itulah kenapa kubur itu disiram. Kenapa? Supaya tanahnya padat, memadatkan tanah gembur dengan cara disiram. Ini begitu selesai pemakaman, berdiri orang itu di atas. Untung tak ada sound horek pula untuk memeriahkannya. Mana adab-adab kita? Sedangkan suara telapak kaki orang yang berjalan itu pun didengar oleh orang di bawah. Jenazah mendengar suara tapak kaki orang yang pulang. Tiba-tiba begitu selesai pemakaman, diletakkan batu nisan, datang yang menggali itu membawa cangkol, memukulkan nisan itu ke lompang, macam tempat ngecor kuburan bapaknya itu dibuatnya. Gara-gara apa nih? Gara-gara tidak belajar. Anakmu boleh S1, S2, S3, S teler, S cendol, S doger, S bandung. Tapi pada akhirnya yang mengantarkan engkau ke pemakaman adalah anak yang mendoakan di tengah malam, Rabbighfirli wa liwalidayya warhamhuma kama rabbayani shaghira. Masjid tempat menjemput pendidikan yang terlewatkan di masa yang lalu. Yang dulu sibuk dengan dunia, sibuk dengan kantornya, tidak pernah sholat. Maka kita mengapresiasi mereka dengan pendidikan non formal, ngaji lagi pakai buku. Untuk fikih saya sarankan fikih bagus, fikih Islam Sulaiman Rashid. Sulaiman Rashid orang Indonesia, spesialis mazhab Syafi'i yang tamat Al-Azhar 1935, orang Lampung asli Pulau Sumatera, bahasanya simple, singkat, padat, bagus.
tidak fanatik terhadap mazhab. Tapi kalau Muhammadiyah punya tuntunan majelis tarjih sendiri yang dipelajari, bagus. Kita tidak intervensi yang sudah dikelola oleh organisasi sosial kemasyarakatan Islam. Tadi saya mulai jam 6, sekarang sudah jam 7, 60 menit kita bersama. Mudah-mudahan 60 menit ini bernilai amal soleh insyaallah. Akhirnya saya ucapkan tahniah, selamat Bapak Ibu jamaah yang punya masjid yang bagus, tinggal mengisinya dengan ibadah, tausiah, menuntut ilmu. Aqulu qauli hadza, terima kasih segala perhatian, mohon maaf segala kesilapan. Saya tutup dengan pantun penutup, menangkap puyuh di Bukit Selasi. Thank you dan terima kasih.